Di awal episode ini, kita langsung disuguhkan dengan aksi berani Sudawirat, Lokahita dan Priamitra yang mengacau di Malwapati lagi. Setelah tempo hari, dengan sangat mudah dikalahkan oleh Prabu Anglingdarma di dalam kedaton Malwapati. Sudawirat pun masih sangat penasaran dan ingin menjajal lagi ilmu Prabu Anglingdarma yang ia rasa masih berada di atasnya. Di kedaton Malwapati, Batik Madrim dan para senopatinya yang sedang membicarakan Sudawirat pun mendapat laporan dari dua orang prajuritnya bahwa Sudawirat datang lagi dan mengacau di dekat pasar Malwapati. Ampun Gusti, Ada apa? mereka mengacau di jalanan dekat pasar Gusti. Batik Madrim dan para senopatinya pun bergegas pergi ke tempat kejadian. Dia memiliki ajian yang sangat mematikan. Baik Gusti. Ayo, Sudawirat masih melawan para prajurit ketika Senopati Dharmayuda sampai di tempat tersebut. Akhirnya, Senopati Dharmayuda pun bertarung melawan Sudawirat. sudah diberi kesempatan hidup oleh Gusti Prabu Malang Luncang. Senopati Malwapati tersebut kesulitan untuk menundukkan Sudawirat yang memang ilmunya masih berada jauh di atasnya. Akhirnya, ia pun terkena pukulan Sudawirat di bagian dadanya. Kemudian Batik Madrim pun datang dan langsung menghajar Sudawirat dengan kepalan tangannya. Sudawirat pun meminta Lokahita untuk menyerang Batik Madrim dan ia pun berusaha merapal ajian Rengka Gunung. Aku akan mempersiapkan ajian Rengka Gunung. Namun para prajurit yang masih hidup pun menyerang Sudawirat hingga ia pun gagal merapal ajiannya. Priamitra yang melihat semua itu langsung menyerang para prajurit sehingga Sudawirat bisa dengan leluasa mematek ajian Rengka Gunungnya. Namun ternyata Sudawirat masih belum juga bisa mematek ajiannya karena pikirannya terpecah pada Lokahita, di mana ia sangat khawatir dengan keselamatan kekasihnya tersebut. Paman, cepat bantu bibi. Setelah sekian kali mencoba, akhirnya Sudawirat pun berhasil mematek ajiannya. Ia pun hendak menyerang Batik Madrim yang pada saat itu sedang bertarung melawan Lokahita. Akan tetapi, sebelum pukulannya menyentuh patih Malwapati tersebut, Suliwah pun datang dan segera menggagalkan ajian Rengka Gunung Sudawirat serta menabur niang bambu ke tubuh Sudawirat. Ketika Sudawirat akan mematek ajian Rengka Gunungnya lagi, ia pun merasa gatal di seluruh tubuhnya hingga tidak mungkin ia bisa menggunakan ajiannya pada saat itu. Batik Madrim yang melihat semua itu langsung mematek ajian Braja Musti andalannya dan segera menghajar Sudawirat dengan kepalan tangannya. Sudawirat pun terlempar jauh ke belakang dan mengalami luka yang cukup parah. Melihat semua itu, Priamitra segera menabur bubuk racun yang menghalangi pandangan serta cepat-cepat membawa Sudawirat kabur dari tempat tersebut. Di sebuah hutan persembunyiannya, Sudawirat yang terluka dalam pun diobati oleh Kangsa Dewa dan Durgandini gurunya. Sudawirat pun merasa tidak tahan dengan gatal yang menjalari seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhku gatal, Bi. Aku tidak tahan. Tahan, Wirat. Durgandini dengan kemarahannya segera menyuruh Lokahita untuk mengobati Sudawirat dengan mengusapkan helaian rambutnya ke tubuh Sudawirat. Keras di tempat yang gatal. Ayo cepat. Sementara itu di Malwapati, Batik Madrim dan Suliwah pun sibuk mengurusi para prajurit yang terluka karena peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka pun kemudian membicarakan tentang ilmu Rengka Gunung Sudawirat dan Suliwah pun memberitahu bahwa ia memiliki ilmu bayang-bayang yang bernama Candraditya Kembar.
Atau dengan ilmu Candra Ditya Kembar, Gusti Patih. Candra Ditya Kembar. Seperti ilmu Halimun yang Gusti Patih miliki. Oh, Sementara itu, Kang Sadewa, Lokahita dan Durgandini pun sedang mengantar Sudawirat menuju kediaman penyihir bernama Abicaraka, di mana Sudawirat akan belajar ilmu halimunan untuk bekal mengalahkan Prabu Angling Dharma. Sesampainya di gua kediaman Abicaraka, mereka pun mengungkapkan keinginannya supaya Abicaraka memberikan ilmu halimunnya pada jago mereka, yaitu Sudawirat. Abicaraka pun dengan senang hati mengajarkan ilmu-ilmunya kepada Sudawirat, karena ia pun memiliki dendam yang sama pada Prabu Angling Dharma. Akan kuberikan semua ilmu sihir gua buaya tidur kepadamu, juga ilmu halimunku. Sudawirat dengan semangat yang sangat luar biasa pun dengan mudah menyerap setiap ilmu yang diturunkan oleh Abicaraka, terutama ilmu halimunan. Bahkan, Sudawirat juga bisa menggunakan ilmu rengkah gunung di alam lelembut. Sementara itu, Aditya dan Tantri pun sampai di kediaman seorang Wiku. Kemudian Aditya pun mengaku bahwa dirinya adalah seorang murid Ganggadara dari Pulau Kura-Kura. Ternyata, di tempat itulah Aditya bertemu dengan kedua adiknya yang sejak kecil sudah terpisah karena orang tua mereka dibantai oleh Empu Abicaraka, seorang pendekar sesat yang memiliki ilmu sihir yang sangat keji. Aditya pun kemudian memberikan kitab pusaka negeri atas awan yang didapatkannya di kapal hantu beberapa waktu yang lalu, di mana hanya sang Wikulah yang bisa membaca tulisan-tulisan kuno yang tertera di kitab tersebut. Kitab pusaka negeri atas awan. Kemudian sang Wiku mengajak Aditya dan kedua adiknya untuk mempelajari kitab tersebut yang isinya adalah tentang ilmu kanuragan dan filsafat kehidupan. Aditya dengan semangat yang berapi-api pun mulai mempelajari ilmu yang sangat luar biasa dari kitab pusaka negeri atas awan tersebut. Dai dan Taupan mampu menghancurkan kekuatan apapun yang ada di bumi. Ternyata ilmu yang tertera adalah ilmu yang sangat luar biasa dahsyat dan bisa menjadikan mereka jago-jago dunia persilatan seperti Sudawirat dan Suliwah. Kemudian Empu Krodanala pun memberikan bekal kepada mereka tentang cara menghadapi ajian halimunan Abicaraka, orang yang telah membunuh kedua orang tua mereka. Bagaimana menghadapi Abicaraka yang menurut Eyang memiliki aji halimun? Dengan serbuk tertentu. Kalau serbuk campuran itu ditebarkan ke udara, mata kita akan mampu melihat sosok orang yang menggunakan aji halimun itu. Setelah menyelesaikan semua pelajaran dari kitab pusaka tersebut dan mendapat bekal penangkal ajian halimun, akhirnya mereka berangkat bersama-sama untuk dua tujuan. Aditya dan Tantri pergi ke Malwapati untuk membantu Suliwah dan Prabu Angling Dharma, sedangkan kedua adiknya, Amaran Nila dan Candreka Dewi, pergi ke tempat Abicaraka, orang sesat yang telah membunuh kedua orang tua mereka. Kami akan segera menyusul Kakang Aditya ke Malwapati. Iya. Jika tugas kami sudah selesai. Hati-hati Amaranila, Candrika Dewi. Di Malwapati, Batik Madrim dan Suliwah tengah membicarakan tentang penangkal ajian rengka Gunung Sudawirat dan Durgandini. Batik Madrim pun berpendapat bahwa Sudawirat pasti akan mempelajari ilmu halimun sebelum kembali menyerang Malwapati. Sudawirat akan datang kemari lagi setelah dia memiliki ajian halimun. Betul. Mereka pun kemudian menuju ke Daton dan menemui Prabu Angling Dharma untuk menyampaikan apa yang baru saja mereka bicarakan. Sebenarnya saya sudah mempunyai pikiran ke arah sana. Ternyata Prabu Angling Dharma pun telah memikirkan hal tersebut. Sang Prabu merasa akan sulit untuk menangkal ajian rengka gunung selanjutnya, karena pasti musuh-musuh mereka telah mempelajari cara mereka untuk menangkal ajian rengka gunung. Menangkal rengka gunung, memakai miang bambu ataupun barang lain yang mampu mengganggu pemusatan pikiran dia, sifatnya masih untung-untungan. Suliwah pun berjanji bahwa dia sendiri yang akan menghadapi Durgandini apabila Sudawirat menyerang Malwapati. Yang lebih menyulitkan kita kalau Durgandini ikut bersama dengan dia. Biarkan hamba mencoba untuk menghadapi dia. Di kediaman Abicaraka,
Sudawirat pun telah menyelesaikan pelajaran ilmu Halimun tingkat akhir yang diajarkan kepadanya. Dengan sempurna, Sudawirat telah menguasai ilmu tersebut. Bahkan ia juga bisa menggunakan ajian Halimun di alam Halimun ke dunia nyata. Kamu berhasil, Cak Bagus. Kemudian, mereka semua bersiap untuk menyerang Malwapati, termasuk juga Abicaraka sendiri. Angling Dharma. Aku harus ikut, Sudawirat. Demikianlah akhir dari episode ini. Apa yang akan dilakukan oleh Sudawirat, Durgandini, dan para pendekar lainnya di Malwapati selanjutnya. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an. Raja Malwapati itu berikut dengan kutu-kutunya.